Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fluida, fisika dasar, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Dengan beranggotakan Ariel Edi Prakoso, NPM 01, Muhammad Rehan Al-Fakri, NPM 26, Selvino Ramadhani, NPM 35, Zega Ria Dwitama, NPM 52. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluida yang kedua yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termampatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak terbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Rumus dari fluida dinamis yaitu Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV, dengan Q sama dengan debit air meter kubik per sekon, A sama dengan luasan penampang meter kuadrat, V sama dengan laju aliran meter per sekon. Rumus lain yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2, dengan A1 sama dengan luas penampang 1 dengan satuan meter kubik, A2 luas penampang 2 dengan satuan meter kubik, V1 sama dengan laju aliran 1 dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan laju aliran 2 dengan satuan meter per sekon. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, dengan rho sama dengan massa jenis kilogram per liter, P1 tekanan pada tinggi 1 Newton per meter persegi, dan P2 tekanan pada tinggi 2 Newton per meter persegi. G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H tinggi meter, V kecepatan meter per sekon. Hukum pokok hidrostatis. Tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar dalam suatu jenis zat cair besarnya sama. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dengan rumus P sama dengan F per A, dengan P sama dengan debit air dengan satuan meter kubik per sekon, F sama dengan luas penampang dengan satuan meter kubik kuadrat, A sama dengan laju aliran dengan satuan meter per sekon. Hukum Archimedes. Pada saat kita berjalan atau berlari di atas air, kita tentunya akan merasakan bahwa langkah kita lebih berat dibandingkan jika melangkah di tempat biasa. Gejala ini sebabnya adanya tekanan dari zat cair. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Persamaan hukum Archimedes yaitu F sama dengan rho kali G kali V, dengan F sama dengan gaya tekan ke atas satuan Newton, rho massa jenis satuan kilogram per liter,
G gravitasasi satuan meter per sekon kuadrat, dan V volume satuan meter kubik. Kapilaritas. Kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut sebagai pipa kapiler. Kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dengan dinding kapiler, sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair, menyebabkan permukaan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. Hukum Stokes. Hukum Stokes menyatakan bahwa apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan v dalam suatu fluida dengan nilai koefisien viskositas tertentu, benda tersebut akan mengalami gaya gesek fluida yang disebut dengan gaya Stokes, Vs. Menurut George Stokes, besarnya gaya gesek pada fluida inilah yang disebut gaya Stokes, dengan koefisien viskositasnya N dengan konstanta K sama dengan NPR. Hukum Stokes menyatakan bahwa akibat gaya gesek yang diterima oleh benda terhadap fluida berupa F sama dengan 6V kali R kali eta kali V dengan F sama dengan gaya Stokes dengan satuan Newton, R sama dengan jari-jari benda dengan satuan meter, eta koefisien viskositas Newton per sekon meter sekon kuadrat, V sama dengan kecepatan terminal meter per sekon. Di sini kami memiliki contoh soal, yaitu yang pertama, sebuah wadah terbuka berisi air dengan kedalaman 5 meter. Hitunglah tekanan air pada kedalaman 5 meter tersebut jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan 5 meter. Dengan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 5 meter, sama dengan 490. Baik, lanjut ke soal kedua, yaitu sebuah pipa dengan diameter pertama, terus dengan kecepatan air 2 meter per sekon, pipa tersebut menyempit pada suatu bagian dengan diameter yang kedua, maka hitung kecepatan aliran air pada bagian yang menyempit. Sudah diketahui diameter pertama, diameter kedua, kecepatan pertama, dan rumus luas penampang. Kita cari dulu luas penampang yang pertama A1 dan A2 dengan rumus 1/4 V kali diameter kuadrat sama dengan 7,85 dikali 3 meter persegi, yang A2 1/4 V kali 0,5 V kuadrat sama dengan 1,96 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Setelah mencari luas penampang, kita mulai mencari F2 dengan rumus A1 kali F1 sama dengan A2 kali F2. Masukkan rumusnya 7,85 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2 sama dengan 1,96 dikali 0 dikali 10 pangkat min 3 dikali F2. Sudah kita jumlahkan dan mendapat hasil kecepatan kedua, yaitu 8 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran air pada bagian yang menyempit adalah 8 meter per sekon.